Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita mau bahas apa sih? Jadi kita mau bahas tentang penerapan SNI pada kemasan pangan berbahan kertas dan karton. Di sini telah hadir bersama kita ada Ibu Dwi Fitriani SPTMM. Halo Ibu, apa kabar? Nah, ini tadi kan kita bahas tentang SNI ya Bu ya, yang bagi kemasan kertas dan karton. Ya, latar belakangnya adanya diberlakukan SNI ini untuk kemasan pangan dan pangan kertas dan karton ini seperti apa sih Bu? Jadi ceritanya kemarin itu kita di kantor ada tamu. Ada tamu jauh-jauh dari Kudus. Sebelumnya memang sudah berkontak dulu sama saya. Yuk minta waktu, bisanya kapan, ayo berkonsultasi. Ini apa ini? Soalnya SNI sendiri kan banyak sekali ya. Iya benar. Jadi kadang-kadang kita juga butuh prepare. Ternyata dia menanyakan SNI produk kertas, SNI kertas dan karton. Untuk kemasan pangan. Setelah itu kami mencoba membuka dan berkoordinasi dengan lintas sektor. Setelah dia datang ke kantor, kami baru mendapatkan penjelasan. Ternyata pelaku usaha di Kudus ini baru dikunjungi dari aparat penegak hukum. Ceritanya seperti itu. Lah dari situ dia akhirnya berkonsultasi. Sebetulnya apakah ini wajib di tempat kami? Karena dia itu percetakan gitu. Kan agak nggak umum ya. SNI kok dipercetakan gitu. Setelah kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, itu ternyata karena SNI ini sifatnya untuk kemasan primer. Walaupun dia pelaku usaha percetakan, tapi dia mendapatkan pesanan dari outlet misalkan ayam goreng lah, kayak nyebut merek ya, ayam goreng misalkan, dia kan kendusnya langsung tuh ada sentuhan. Itu ternyata wajib. Oh, jadi yang berkontak langsung dengan makanan gitu ya Bu? Terus juga saya juga bikin juga Bu. Ini ada pesanan pelaku usaha juga, ternyata itu ternyata kardusnya ini kan juga berkontak langsung gitu. Saya juga akhirnya menegaskan produk yang berkontak langsung, istilahnya kemasan primer yang dicetak di situ itu wajib. Wajib mereka harus terstandar SNI, yaitu SNI 8218.2/2015. Oke. Nah, Bu, berarti kan karena kemasan kertas dan karton ini yang bersinggungan langsung dengan makanan gitu ya Bu ya, dengan produknya gitu ya, yang kemasan primer ini wajib gitu ya Bu ya. Proses pengajuan sertifikasi SNI ini tuh seperti apa Bu? Lihat prosesnya ini. Prosesnya kita harus mengetahui dulu kategori SNI apa yang akan kita ajukan. Misalkan pelaku saya yang kemarin datang ke kantor, itu jelas dia pengajuannya di SNI 8218/2015. Di situ mengatur mengenai kemasan kertas dan karton untuk produk pangan. Itu memang kami mengarahkan ke ini BPSPJI Senulosa Bandung, Balai Besar Pelayanan Jasa Industri Senulosa itu ada di Bandung. Biasanya dari LS Pro sendiri nanti akan ada namanya form pengisian, yaitu untuk format permohonan, di mana nanti pemohon mengisi di formatnya di situ. Setelah nanti isian masuk, nanti ada pengecekan administrasi. Dari pengecekan administrasi yang masuk itu, apabila sudah dinyatakan lengkap, itu nanti akan disampaikan namanya kontrak. Kontrak di situ nanti menyangkut pembiayaan.
apabila itu udah disetujui sama pelaku usaha, nah di situ nanti baru LS Pro akan membuat penjadwalan untuk kapan audit akan melakukan audit di lokasi pelaku usaha. Iya. Nah, kalau sudah ada penjadwalan, ini tolong kepada pelaku usaha agar menyiapkan segala sesuatunya yang tadi sudah diisikan di form. Oh gitu. Iya. Jadi sesuai form ya Bu yang diaudit gitu ya lingkupnya. Sesuai form itu di pemberkasannya juga disiapkan di perusahaan, nanti ada pengecekan juga yang secara real berkasnya itu. Juga nanti ada pengecekan di proses produksi juga. Proses produksi juga, nanti ada pengambilan sampling juga. Biasanya rata-rata sih ada tiga orang ya yang hadir itu, nanti ada auditor sama PPC, petugas pengambil sampel. Nah di sini nanti pelaku usaha juga harus menyiapkan sampel-sampel yang akan dilakukan uji. Setelah dilakukan audit, misalkan sudah terlaksana auditor pengembangan, nanti ada hasil audit. Setelah hasil audit disampaikan, biasanya ada catatan-catatan perbaikan. Nah di situ pelaku usaha dikasih waktu, ada pembatasan waktunya di situ. Rata-rata sih 1 bulan. Jadi kayak tindak lanjut dari temuannya. Betul. Gitu ya Bu ya. Ada perbaikan. Terus nanti dilaporkan. Apabila itu sudah memenuhi persyaratan, baru proses lebih lanjut untuk pengajuan sertifikasinya. Jadi ada penyerahan dari auditor ke lembaga Sertifikasi gitu ya untuk dilakukan penerbitan sertifikat. gitu. Jadi ada timnya sendiri untuk mengaudit, kemudian disertifikasi gitu. Oke. Sebenarnya untuk sertifikasi ini berlaku berapa lama sih Bu? Dan juga kira-kira ada biayanya nggak gitu? Yang jelas kalau kita berpedoman pada Permen-Paring, semua pembiayaan itu ditanggung pelaku usaha. Jadi misalkan kadang-kadang sekali uji itu nggak langsung lolos semua, misalkan ternyata ada satu indikator uji belum lulus, itu semua ditanggung Pelaku usaha gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sering berpesan kepada pelaku usaha, siapkan sebaik mungkin biar biaya tidak tambah bengkak. Saya contohkan karena itu, misalkan produk hasil uji ada satu indikator nggak masuk, itu harus dilakukan uji lagi. Itu kita ada biaya tambahan gitu. Terus kalau untuk masa berlakunya sendiri berdasarkan Permen-Paring itu selama 4 tahun. Gitu, cukup. Tapi 4 tahun ini nanti ada yang namanya surveillance. Buat ngecek ya Bu ya, apakah cek itu tiap tahun. Gitu tiap tahun. Udah sesuai belum gitu ya, udah dilaksanakan belum gitu ya standarnya ya Bu ya. Ya betul Mbak. Berarti boleh di-spill nggak Bu kisarannya berapa gitu Bu? Mungkin buat persiapan ini para pelaku usaha gitu Bu. Sebetulnya itu sangat range-nya ya. Beda-beda ya Bu ya. Beda ya, masing-masing produk itu agak beda-beda. Dari pengalaman kami misalkan, kalau kayak air mineral aja, satu produk ada 27 indikator, itu ujinya saja udah 2,5 kayak gitu. Jadi perkiraan kami kalau untuk yang produk ini sekitar 15 sampai 20 lah, include sama untuk biaya auditnya gitu. Dan yang di luar itu untuk kayak biaya auditornya sendiri, tergantung jarak. Jarak dari lokasi auditor sama pelaku usahanya, gitu. Yang agak berbeda di situ biasanya, karena itu semua ditanggung perusahaan ya. Gitu ya Bu ya. Gitu. Sobat Indak sekarang jadi tahu kalau misalnya range-nya itu beda-beda gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu, kan ini sudah mendapatkan sertifikasi gitu. Bagaimana pelaku usaha itu menandai produknya gitu kalau ini sudah terstandar gitu Bu? Tanda itu sudah ditentukan di Permen-Paring. Apabila sudah mendapatkan SPPT SNI,
Nah, dia berhak memberikan tanda di produknya. Berikan tanda di produknya. Misalkan kayak tadi ya saya ceritakan di kemasan tehnya itu diberikan tanda di situ. SNI gitu. Oke, baik. Karena kemasan karton dan kertas ini kan kita masih mengacu permen pairingnya tahun 2020. Ini sebagai informasi aja. Permen pairing yang terbaru ini yang keluar di 2024. Penandaannya sekarang harus menampilkan tanda SNI dan barcode-nya. Oh, ada barcode-nya. Jadi jelas nomornya ya. Tidak ditipu-tipu gitu ya, Bu. Kalau tulisan aja kan bisa aja ditempelin doang gitu. Membacaannya lebih mudah. Jadi misalkan kita konsumen ya, kita mau konsumen apakah ini asli gitu kan. Kita tinggal baca aja barcode-nya itu. Nanti langsung mengeluarkan data-data dari SNI produknya itu. Oh gitu, udah semakin modern ya, Bu. Masih berlaku apa enggak SNI-nya itu bisa bisa dicek gitu ya, Bu ya. Luar biasa sekali dengan perkembangan zaman sekarang juga SNI itu ada barcode-nya gitu ya, Bu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan SNI juga sudah punya tanda SNI gitu ya, Bu ya. Tanggung jawab dari pelaku usaha untuk menjaga mutu produk itu seperti apa, Bu? Yang jelas, kalau pelaku usaha ini sudah ber-SNI, mereka dalam binaannya LS Pro. Standar produknya ya seperti pada waktu mereka diaudit. Prinsipnya seperti itu paling gampang. Dia harus mempertahankan standar produknya waktu diaudit itu. Karena juga dilakukan surveillance juga kan tuh. Jadi pastinya ada pengawasan gitu ya. Pengawasannya kan udah tuh tanggung jawabnya juga nih. Berarti kan lanjut ke pengawasan ya, Bu ya. Nah, bagaimana sih pengawasan penerapan SN ini dilakukan gitu Kak? Apakah ada lembaga atau petugas khusus yang bertanggung jawab gitu? Kalau untuk pengawasannya sendiri, sebetulnya kalau di tingkat kementerian itu ada namanya P2SI, Pusat Pengawasan Standarisasi Industri, di mana dari Kemenperin itu melatih seperti saya, misalkan tadi kan. Melatih seperti saya yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu sebagai petugas pengawas. Jadi ada kepanjangan tangannya gitu ya. Dalam hal ini, misalkan kalau pengawasan rutin, kita juga ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita melalui supervisi. Di supervisi, di situ kita melihat industri-industri di Jawa Tengah yang mereka memproduksi produk-produk yang hasilnya wajib. Karena sangat banyak sekali. Saya 2 tahun aja baru bisa muter. Oh gitu? Provinsi Jawa Tengah. Iya, keren. Itu ada jadwalnya gitu nggak sih, Bu? Tiap ini kemana gitu atau random aja gitu, Bu? Biasanya penjadwalan untuk pengawasannya gitu, Bu? Kalau yang kita lakukan itu kita ngambil input data dari Pustan. Oh, jadi ada datanya SNI gitu. Sekarang itu di bawah P2SI itu. Dari data Pustan kita baru memilah. Kita sampling sifatnya. Kita sampling di mana kita juga punya target komoditi yang harus dilakukan pengawasan. Kita setahun ini ada 13 komoditi gitu ya yang di-audit. Sehingga dari anggaran kita di supervisi itu bisa memenuhi target komoditi 13 produk tadi yang ada di Jawa Tengah. Jadi sesuai ini ya target tahunan itu tadi. Target tahunan itu. Nah, kalau di pengawasan gitu biasanya kadang-kadang nemu ada pelanggaran gitu nggak sih, Bu? Kalau misalnya ada gitu, sanksinya seperti apa biasanya? Kalau di pengawasan, sebetulnya memang targetnya kita sih adanya ketidaksesuaian. Cuman dalam hal ini memang kita himbauan dari kementerian sendiri masih mengedepankan pembinaan. Masih mengedepankan pembinaan. Seperti yang saya contohkan, kita telah melakukan pengawasan yang banyak pelanggaran itu di produk garam konsumsi pribadi. Oh, kenapa itu? Saya contoh. Biasanya pelanggarannya apa tuh? Rata-rata mereka untuk kandungan yodiumnya itu di bawah 30 ppm. Oh, gitu. Jadi nggak sesuai standar minimal gitu ya. Kemarin yang pernah kita lakukan itu waktu di Pati. Karena Pati itu punya perda khusus untuk garam konsumsi pribadi di situ.
Lah, kita menggandeng dari dinas terkait sama bapadannya di sana. Itu semuanya udah ada timnya ya. Sehingga melalui Perdanya Padi sendiri, itu mereka bisa mengeluarkan namanya surat peringatan ke pelaku usaha. Jadi memang pada waktu di Pati, karena sudah ada perda, kita tidak menarik sampai ke kementerian. Gitu. Cukup diselesaikan di daerahnya masing-masing. Oh gitu, karena mereka juga punya wewenang aturannya sendiri ya Bu ya? Betul. Jadi kalau dulu kan ada namanya program GAGI, karena perubahan aturan, sekarang itu udah nggak jalan. Karena kan namanya perkembangan zaman yang prioritas dari pembangunan pemerintah kan beralih. Iya benar. Nah, sekarang ini berubah, tapi dalam hari ini kita untuk meminimalkan pelanggaran di lapangan, kita masih memanfaatkan kesulitan timnya yang dulu. Oh gitu. Iya. Kemarin dengan adanya pemberian surat peringatan itu, alhamdulillah juga berpengaruh ke pelaku usaha yang lain. Akhirnya mereka juga berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi standarnya. Soalnya kan apabila ada regulasi, kan ya, regulasi di situ ada sanksi. Kalau itu tidak dilaksanakan, kan nanti judulnya malah jadi sejarah. Iya, benar Bu. Sudah terlewat gitu ya Bu ya. Sehingga dalam hal ini walaupun kita tetap mengedepankan pembinaan, tapi kita juga tetap melaksanakan apa yang jadi regulasi kami di situ. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nggak terasa nih ternyata kita udah bahas banyak nih Bu. Tadi dari latar belakang, kemudian prosesnya, kemudian tanggung jawabnya pelaku usaha terhadap SNI-nya, juga sekarang pengawasan dan juga sanksi ya Bu ya. Nah, terakhir nih Bu, mungkin sebelum kita menutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Indak, atau mungkin Sobat Indak mau tanya-tanya lebih atau konsultasi terkait dengan hal ini, mungkin bisa disampaikan Bu, silahkan. Oke. Hari ini kita kan sudah membahas masalah SNI kemasan kertas dan karton untuk produk pangan. Ini spesifiknya ke kemasan primer di situ. Kami akan menyampaikan atau istilahnya berpesan ya untuk teman-teman pelaku usaha yang memproduksi atau mendapat pesanan, istilahnya mendapatkan pesanan, diingatkan kepada pemesan untuk kemasannya ini apakah masuk kategori primer. Kalau masuk kategori primer, nah pelaku usaha bisa mencantumkan tanda SNI-nya di kemasannya itu, sehingga dalam hal ini nanti tidak dua kali kerja. Kadang-kadang kan kayak gitu kan seringkali terlewat ya, cuman pesan ini, kalau diingatkan seperti itu nanti oh ternyata yang wajib bisa dicantumkan. Dan untuk misalkan kayak tadi yang berkonsultasi ke kami, pelaku usaha percetakan, walaupun percetakan, karena dia yang punya label SLE, saya yakin lebih laku nanti. Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi SNI itu juga penting untuk pemasaran juga ya Bu ya. Orang jadi lebih percaya dengan produknya gitu ya Bu ya, karena sudah sesuai standar. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, sudah jauh-jauh ke studio juga. Oke, siap juga. Terima kasih buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.